Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Kami berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Alhamdulillah, pada tanggal 13 Juli 2020 ini merupakan hari pertama tahun ajaran 2020-2021. Dan pada tahun ini juga kita sama-sama sedang diuji dengan wabah pandemi COVID-19 yang berefek pada dunia pendidikan, khususnya pada sekolah yang sama-sama kita cintai, SMP IT Imam Syafi'i. Baiklah, sebelum saya melanjutkan ke slide saya, di sini izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Kaidir. Saya berasal dari Kota Selat Panjang. Kemudian pendidikan terakhir saya S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Kemudian saya bergabung di SMP IT Imam Syafi'i ini pada tahun 2016 akhir. Selanjutnya, saya akan menyampaikan visi dan misi dari sekolah SMP IT Imam Syafi'i. Alhamdulillah, di sini visi SMP IT Imam Syafi'i. SMP IT Imam Syafi'i memiliki visi dan misi. Di sini saya akan menyampaikan visinya terlebih dahulu. Visinya terwujudnya sekolah yang bermutu, yang menyiapkan pribadi yang beriman, bertauhid, hufazul Quran, berakhlak, cerdas dan terampil, siap berkompetensi di dunia global. Di sini kita akan memberikan atau mewujudkan santri-santri yang nantinya yang hafal Al-Quran, kemudian dia memiliki akhlak dan mereka cerdas. Selain cerdas juga berakhlak serta memiliki hafalan Al-Quran, itu yang kita inginkan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan misi. Misi dari SMP IT Imam Syafi'i. Adapun misi dari SMP IT Imam Syafi'i yang pertama, yaitu mewujudkan lulusan yang berakhlak dan bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di sini selain anak-anak mendapatkan ilmu-ilmu pendidikan, juga kita akan membentuk anak ini setelah keluar dari sini dengan lulusan-lulusan yang bermanfaat ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, menghasilkan warga belajar yang sadar beribadah sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, serta gemar menghafal keduanya. Jadi misi kita supaya anak SMP IT Imam Syafi'i ini itu gemar dalam membaca Al-Quran, gemar dalam membaca hadis, serta menghafalkan keduanya dan tidak kalah lagi mempraktekkan apa yang telah dipelajari dalam Al-Quran dan Sunnah di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, mewujudkan lulusan yang memiliki wawasan ipteks dan menunjukkan perilaku berpikir ilmiah. Jadi selain dia menghafal Al-Quran dan Sunnah, kemudian anak-anak ini kita akan wujudkan mereka juga mampu dengan memiliki wawasan yang berupa iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang keempat, mewujudkan lulusan yang berwawasan global yang menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembelajaran berbasis informasi, komunikasi dan teknologi. Artinya, ketika anak-anak kita nanti keluar dari PPIT Imam Syafi'i, khususnya di SMP IT Imam Syafi'i,
anak-anak kita itu mampu untuk berbahasa Inggris dan mampu untuk berbahasa Arab. Keluar dari sini, kita berharap anak itu sudah menguasai 4 bahasa. Yang pertama, bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Untuk mewujudkan ini semua, kita butuh kerjasama antara pihak sekolah, orang tua, dan lingkungan di mana anak itu berada. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan target pendidikan. Target pendidikan di SMP IT Imam Syafi'i yang pertama, itu kita akan menciptakan anak supaya menjadi muslim yang mustaqim, yang berada di jalan yang lurus, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, beradab Islam. Jadi anak-anak itu harus memiliki adab. Jadi kalau sudah memiliki adab, maka anak mudah untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, menguasai ilmu agama. Jadi anak-anak bisa menguasai ilmu agama dengan cara kita akan ajarkan kepada anak-anak itu bahasa Arab. Karena kalau ingin mempelajari agama itu, maka kuasai dulu bahasa Arab. Nanti kita akan mengajarkan kepada anak-anak ilmu berkaitan dengan fikih, akidah, akhlak, dan yang lainnya. Kemudian target berikutnya itu anak hafal dengan hadis. Nanti kita ada program hafal hadis, nanti kita akan arahkan anak-anak untuk menghafal hadis. Nanti ada ekstrakurikulernya juga. Kemudian yang kelima, ini berkaitan dengan bahasa Arab. Jadi anak-anak itu kita arahkan untuk mampu berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Kemudian mampu membaca kitab kuning. Nanti anak-anak itu mampu membaca kitab kuning atau kitab gundul, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian mampu berjiwa wirausaha. Kemudian anak memiliki hafalan 4 juz, karena di SMP ini kita target 4 juz, tapi alhamdulillah anak dari SMP IT Imam Syafi'i itu udah mampu, ada beberapa yang udah sampai 30 juz. Kemudian bahkan ada anak dari SMP IT Imam Syafi'i itu selesai dari SMP Imam Syafi'i langsung menyambung sekolahnya tingkat SMA itu di Yaman. Artinya mampu dia bersaing dengan orang-orang yang dari berbagai negara. Kemudian berpikir ilmiah. Jadi kita membentuk anak-anak supaya mampu berpikir ilmiah. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan kurikulum yang ada di SMP IT Imam Syafi'i. Alhamdulillah di SMP IT Imam Syafi'i menggunakan kurikulum K13 yang mengacu kepada Dinas Pendidikan Kota Batam. Yang dipelajari santri-santri PPIT Imam Syafi'i itu meliputi yang pertama, sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku. Apa yang sesuai dengan dinas, jadi kita mempelajari apa-apa yang memang diterapkan dari Dinas Pendidikan, terutama Kota Batam itu kita pelajari. Yang kedua, kita juga ada pembelajaran diniyah. Di sini ada kita pembelajaran yang berkaitan dengan nahu, sorof, akidah, akhlak, fikih. Itu kita pelajari. Kemudian di sini juga ada tambahan untuk anak-anak itu halakoh tahfiz. Kemudian kajian rutin, gimana kita juga akan, yang tidak kalah penting itu pembentukan karakter bagi anak-anak. Selanjutnya di sini ada prestasi santri SMP IT Imam Syafi'i. Jadi anak-anak dari SMP IT Imam Syafi'i itu dia memiliki prestasi. Bahkan prestasi itu tidak hanya di bidang agama tetapi juga di bidang-bidang umum. Apa saja prestasinya? Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, juara Olimpiade Matematika di Palembang. Alhamdulillah anak kita itu mampu meraih juara di tingkat provinsi, kemudian kemarin diberangkatkan ke Palembang, itu Olimpiade Matematika tingkat nasional. Kemudian yang kedua, ini ada juara Olimpiade Bahasa Arab di Jakarta. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu di tahun 2019 ini anak kita mengirimkan 3 orang anak yang posisinya berada di kelas 9 kemudian untuk ikut Olimpiade di Jakarta, kemudian dari 33 provinsi
mereka ikut dan alhamdulillah 1 dari 3 orang itu mendapat juara 2 tingkat nasional. Ini membuktikan bahwa kita juga diperhitungkan di tingkat nasional, tapi tujuan kita bukan mencari juara, tapi ini untuk melatih mungkin mental anak, kemudian melatih keberanian anak untuk berkompetensi di dunia luar. Kemudian anak kita juga ada yang mengikuti futsal, itu mereka sempat mewakili provinsi, itu anak-anak kita sempat ke Bandung, itu lomba futsal, itu berkaitan dengan olahraga. Kemudian yang berikutnya, ini ada anak-anak kita yang juara di MTQ tingkat Kota Batam. Jadi selain yang di umum juga anak-anak kita ini dia prestasi di MTQ di tingkat kota, kemudian juga berprestasi MTQ di tingkat kecamatan. Selanjutnya, ini juara karate dan panah. Jadi anak-anak kita juga mengikuti karate dan panahan. Jadi juara kemarin tingkat provinsi untuk karate, panahan juga di tingkat kota. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan selain yang prestasi juga di sini kita menyediakan ekskul bagi anak-anak, ekstrakurikuler untuk anak-anak kita. Jadi bagi anak-anak nanti yang memiliki hobi yang terkait dengan ekskul kita, yang pertama ini ada tahfiz Al-Quran. Jadi nanti anak-anak yang tahfiz atau hobi membaca Al-Quran, kemudian kemampuan dia lebih senang ke Al-Quran, kita akan arahkan anak-anak kita untuk ikut tahfiz Al-Quran. Kemudian kita ada hadis, ekskul hadis. Jadi kalau ada anak-anak yang berkaitan dengan mampu, kemudian dia berminat dengan hadis hobi, maka kita akan arahkan anak-anak kita untuk ke hadis. Kemudian ada ekskul pramuka juga. Jadi kita juga ada ekskul yang berkaitan dengan diniyah, juga ada berkaitan dengan umum. Kemudian ada karate, jadi supaya anak-anak juga bisa mampu untuk bela diri, selain dia memiliki ilmu, dia juga mampu untuk bela diri. Kemudian setelah karate juga kita ada ekskul. Ini ada ekskul memanah. Alhamdulillah juga memanah kita jadikan ekskul. Kemudian ada bola voli, ini jadikan ekskul. Kemudian khusus untuk yang akhwat mungkin yang hobi masak-memasak, kita juga ada ekskul tata boga. Kemudian ada yang bagi akhwat yang anak-anak perempuan itu yang hobi menjahit, membuat pakaian, kita juga ada ekskul tata busana. Kemudian yang hobi menulis, kita alhamdulillah ada ekskul jurnalistik. Alhamdulillah kita per tahun itu mencetak atau menerbitkan majalah. Kemudian ada yang berbahasa Arab, ada ekskul bahasa Arab. Ini kita persiapkan untuk anak-anak mengikuti olimpiade tingkat, sama alhamdulillah yang Anda jelaskan tadi sampai tingkat nasional. Kemudian ada ekskul matematika, ya, dan alhamdulillah ini ekskul matematika nanti khusus yang hobi matematika kan kita arahkan ke ekskul matematika, nanti bisa ikut kompetisi di luar. Kemudian ada berikutnya ada ekskul bola kaki atau futsal. Jadi anak-anak yang hobi bola kaki, hobi futsal akan kita arahkan untuk ke sana. Dan ekskul ini semua kita berharap ini tidak mengganggu dengan tujuan awal kita. Tujuan awal kita itu anak-anak untuk menuntut ilmu. Jadi artinya tidak mengganggu pembelajaran di kelas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada wali santri, kemudian pada santri semuanya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Jazakumullahu khairan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.